dengan kata kasarnya adalah orang-orang yang menjual cerita atau kisah nenek moyang di bangsa ini dan lalu mengubah pandangan spiritual dari laku, mesti percaya kepada buku dan percaya kepada sosok-sosok tertentu yang mesti diwajibkan kita meniru. Lah, tidak mungkinlah kita akan bisa meniru plek persis seperti Kanjeng Nabi umpamanya. Lah, tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Banjirnya sebuah penceramah ya, pagi, siang, sore, malam, ibaratnya tiada henti, yang tanpa terasa itu melunturkan kepercayaan diri manusia atau bahkan mengubah keyakinan manusia itu menjadi yang semestinya percaya kepada lelaku atau perjalanan hidup, lalu digubah menjadi percaya kepada buku ya. Yang semula bangsa ini percaya kepada laku apa? Laku spiritual ya. Sekarang banyak yang berubah percaya kepada buku. Saya tidak menuding A, B, C, D. Lah, dari hal yang demikian kita semestinya itu ya berkaca kepada diri kita, berkaca kepada keluhuran kita. Keluhuran apa? Dari nenek moyang kita. Ya, dari nenek moyang kita yang saya maksud itu dari keagungan yang luar biasa dengan terbuktinya ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Lah, ini sebuah bukti bahwa peradaban leluhur kita sesungguhnya tidak kalah dengan peradaban leluhur Mancabraja. Lah, sekarang digubahnya cara pandang bangsa ini ya, itu kepada arah sebuah cerita ya, sebuah cerita. Para penjual cerita, kalau boleh saya ngomong sekali lagi, banyaknya penjual cerita apa ya, atau banyaknya penjual kisah ya, penjual kisah nenek moyang di bumi Nusantara ini ya, sehingga mengubah pandangan dari perjalanan spiritual yang harus tebusannya melalui laku spiritual, diantaranya laku tirakat, laku memberi ya, bukan membenci, memberi, laku menolong dan sebagainya. Lah, ini telah tergubah menjadi laku, digubah menjadi percaya kepada sebuah buku. Lah, kita perlu mawas diri kembali bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang luhur, bangsa yang besar. Mengapa kita mesti terkoyak oleh sebuah cerita-cerita kisah ya, yang menceritakan belahan dunia sana, keluhuran belahan dunia sana, dan lalu kita untuk mempercayai. Saya tidak menuding itu agama, itu enggak. Artinya banyak cerita-cerita yang seolah-olah mengagungkan keluhuran, mohon maaf, ada yang dari India, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari mana, Cina dan sebagainya. Kita sekarang tergeser dari perjalanan laku menjadi perjalanan buku. Lah, harus tekstual, tidak kontekstual kalau istilah orang pinter. Lah, yang saya maksud, penjual kisah ini ya seyogianya ya tidak melebih-lebihi daripada ceritanya, dan lalu manusia itu terkagum-kagum, membuat bangsa ini terkagum-kagum, dan lalu bangsa ini mohon maaf sebagai sawah dan ladang. Lah, ini saya mengatakan demikian, saya merasakan bahwasanya apabila manusia sekarang sudah percaya kepada buku, itu cenderung meninggalkan laku. Ya, contoh ya, ada sebuah kisah bahwasanya kalau tidak seiman dengan saya ya, niscaya itu bukan saudara saya. Lah, ini umpamanya ada cerita yang seperti inilah. Kalau seperti ini, nantinya bangsa ini tentu akan terkoyak, sehingga bangsa ini hilangnya taruhlah rasa guyub rukun. Saya tidak akan mengatakan persatuan dan kesatuan, karena persatuan adalah
biji kan, artinya persatu. Lah kalau bersatu namun tidak rukun, menurut saya juga sia-sia lah. Jadi saya mengatakan bangsa yang guyup rukun ini sekarang telah tergeser menjadi bangsa yang berlomba mewah megah. Lah ini kita rasakan bersama bahwasanya memang bangsa ini perlu mengubah cara pandang, perlu mengubah cara laku. Ini loh buku, semestinya kamu harus meniru buku seperti ini umpamanya. Ini loh kisah, semestinya kamu harus mengikuti jejak orang ini. Lah, saya akan mengkomentari sedikit lah, mengkomentari bahwasanya tidak mungkin seseorang bisa meniru sepenuhnya langkah-langkah orang. Ya, sekali lagi, tidak mungkin orang itu bisa sepenuhnya memenuhi atau mencontoh, ngepleki persis seperti orang itulah. Ini yang kita semestinya kita berpikir secara rasional bahwasanya apa yang wajib ditiru adalah hakikat peribadatannya, bukan sikap orang itunya gitu loh, sikap orang tertentunya, tapi ibadatnya dalam perjalanannya, lelakunya secara garis besar. Andai kata ada orang yang menganjurkan untuk meniru seseorang, saya itu akan mengatakan saya adalah orang yang pertama yang tidak sanggup mengikuti jejak Bung Karno umpamanya. Saya adalah orang yang pertama yang tidak mengikuti yang tidak sanggup mengikuti jejak Jenderal Sudirman umpamanya. Sekali lagi, saya adalah orang yang pertama yang tidak sanggup mengikuti jejak Bung Karno. Namun kalau saya mengikuti prinsip Bung Karno, niscaya saya adalah orang yang pertama akan meniati, bukan mencoba, meniati melakukan prinsip Bung Karno yang akan memerdekakan bangsa. Saya juga ikut setidaknya memerdekakan salah satu orang yang ibaratnya dalam genggaman umpamanya itu kapitalisme atau genggaman kemiskinan. Lah saya akan mencoba karena itu. Namun ya meniati, bukan mencoba, meniati merana ke arah itu. Namun ketika saya dianjurkan untuk mengikuti jejak Bung Karno, saya adalah orang yang pertama yang tidak sanggup, yang tunjukkan jari bahwasanya saya tidak mungkin akan sanggup mengikuti jejak Bung Karno. Lah ini pokok artinya saya akan mengatakan bahwasanya bangsa ini apakah sedang tidak dalam kegalauan dalam melakukan peribadatan karena banyaknya, dengan kata kasarnya, adalah orang-orang yang menjual cerita atau kisah nenek moyang di bangsa ini dan lalu mengubah pandangan spiritual dari laku, mesti percaya kepada buku dan percaya kepada sosok-sosok tertentu yang mesti diwajibkan kita meniru. Lah, tidak mungkinlah kita akan bisa meniru plek persis seperti Kanjeng Nabi umpamanya. Lah ini sebuah hal yang perlu dihayati. Artinya saya akan menalarkan tidaklah mungkin bahwasanya kita akan bisa memenuhi sepenuhnya atas jejak orang atau salah satu orang tertentu. Lah ini saya mengatakan bukan saya fanatik, itu enggak, namun kita memberikan sebuah rujukan. Yang patut kita tiru itu adalah prinsipnya, bukan masalah sikapnya. Lah kalau prinsipnya ini adalah menjadikan sebuah pokok, bukan menjadi, mohon maaf, prinsip kemerdekaan inilah memerdekakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, kata Bung Karno. Lah inilah kita mesti memerdekakan, tidak sebuah bangsa juga sebuah tetangga, nggak masalah gitu. Jadi tidak gaduh, kita itu tidak gaduh dan kita tidak taruhlah kebingungan arah dalam peribadatan ini, sehingga kita jelas dalam beribadat adalah meniru prinsip leluhur, bukan berarti kita meniru persis seperti orangnya. Ya sekali lagi, meniru prinsip leluhur bukan berarti meniru persis cara berpakaian, cara melakukan peribadatan, persemedian. Ini adalah menurut saya perlu kita mawas diri lagi, apakah yang patut ditiru pada sosok pendepan, ya, sosok pengubah zaman atau sosok-sosok tertentu, bukan berarti kita ngepleki pakaiannya, lalu berkata-katanya dan sebagainya. Itu saya rasa akan sangat sulit dan bahkan tidak bisa menirukan. Namun kalau prinsipnya, niscaya setiap orang bisa menirukan. Saya rasa demikian. Sanur Bali.